Selamat sore buat kita semua. Kita bersyukur bisa menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Kita langsung saja Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dari sebuah teks yang sangat terkenal dari Perjanjian Lama Bapak Ibu, yang sering kita sudah dengar. Teks ini dikhotbahkan, tapi izinkan sore ini kita coba melihat lebih dekat lagi ayat-ayat ini. Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu menyimak pembacaan ini bersama-sama. Ayat yang ke-6 dari Kidung Agung pasal 8. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Yang diberkati mereka membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang paling berbahagia mereka yang oleh kuat kuasa Roh Kudus melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Amin. Sore ini Bapak Ibu, kita mau bicara tentang cinta. Dari lagu pertama ibadah ini terus sampai pengantar kepada firman Allah, lagu ini bertema tentang cinta. Bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu, saya tidak tahu mereka persiapkan lagu ini, saya tidak komunikasi, tapi saya pikir ini cara Tuhan untuk menuntun tema kita pada sore ini, itu bersama-sama fokus mengerti tentang cinta. Apa itu cinta? Dari definisi seorang yang paling mahir dalam hal ini kelihatannya, karena dia orang paling berhikmat yang pernah hidup, yaitu Salomo. Yang kitab ini ditulis kira-kira mungkin kata orang ketika dia masih muda, itu sebabnya penuh dengan gairah dalam tulisannya ini Bapak Ibu. Oleh itu karena dia masih muda, ketika dia mulai setengah tua, dia tulis kitab Amsal dengan dualismenya yang terus diperbandingkan. Orang fasik akan celaka, orang benar akan ditinggikan, terus diperbandingkan dualisme itu. Sampai di masa usul tuanya, dia tulis kitab Pengkhotbah. Dia lihat ke belakang, segala sesuatu sia-sia. Di bawah kolong langit, di bawah matahari, segala sesuatu sia-sia. Karena dia ingin mendorong semua orang melihatnya di atas langit, bukan di bawah langit. Oke, kita kembali Bapak Ibu. Kita Kidung Agung ini, mari kita lihat bersama-sama. Orang ini sungguh orang yang penuh hikmat. Kita tahu istrinya 700, gundiknya 300. Untuk zaman itu 1000 istri bagi seorang raja tidak terlalu mengagetkan. Bapak Ibu baca sejarah kaisar-kaisar di Cina itu rata-rata 2000-an. Ahasveros dalam kitab Ester minimal 127 provinsi yang dia taklukkan menjadi provinsi dari kerajaan-kerajaan dari India sampai Ethiopia. Waktu dia taklukkan Bapak Ibu, ada banyak istri yang diambil dan tidak mungkin 1000 Bapak Ibu, mungkin lebih dari itu. Jadi Salomo tidak sendiri dalam sejarah anak manusia tentang perkawinan yang begitu banyak. Tapi sore ini kita coba melihat apa yang ditulis dalam syairnya ini. Ada kebenaran-kebenaran yang Bapak Ibu dan saya perlu renungkan bersama-sama, lalu kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Seorang penafsir Perjanjian Lama yang cukup baik, David Alan Huber, dia berkata, perhatikan kata hati. Hati itu menurut dia menunjuk pada segi-segi yang tidak kelihatan, inward. Lalu perhatikan kata lengan, seperti meterai pada lenganmu. Itu segi-segi yang menunjuk pada sesuatu yang tampak di luar, outward. Jadi ketika si penyair ini Salomo menuliskan, taruh aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, mau mengatakan cinta itu total. Yang kelihatan dan yang tak kelihatan sama. Yang di dalam dan yang di luar sama. Yang dikatakan dan yang dilakukan sama. Semua berbanding lurus antara yang di dalam dengan yang di luar. Nah, cinta itu total. Itulah arti syair ini yang paling dekat dengan pendekatan Alkitabiah Bapak Ibu. Bahwa cinta Kristiani itu total. Coba kita merenung sejenak bagaimana cinta Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya. Cinta Tuhan itu total.
Sampai dia melakukan bukan hanya perjalanan yang mustahil, dia melakukan sesuatu yang mustahil dari yang roh, kemudian sekarang menjelma mengenakan tubuh manusia daging di dalam Kristus Yesus Tuhan. Rasul Paulus berkata, dia bertata di kerajaan surga, tapi jangan lupa, dia bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Yang tak terhampiri itu sekarang menghampiri Bapak Ibu dan saya di dalam Kristus Yesus Tuhan, oleh karena cintanya yang total kepada kita. Seperti perkataan firman-Nya, begitulah perbuatannya. Dia mengasihi Bapak Ibu dengan total, bukan karena apa yang ada pada kita, bukan karena potensi-potensi diri, kemampuan-kemampuan, bakat-bakat terpendam, kefasihan dia, atau segala sesuatu yang kita miliki yang melekat kepada kita. Enggak ada hubungannya. Dia mencintai Bapak Ibu dan saya bukan engkau alasannya. Dialah satu-satunya alasan. Dirinya alasan. Bukan karena apa yang ada pada kita. Cintanya begitu total, Bapak Ibu yang dikasihi. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah cintamu total kepada Tuhan? Apakah cintamu total dalam hubungan suami istri? Apakah cintamu total kepada orang tuamu? Apakah cintamu total kepada anak keturunanmu? Malam ini secara khusus saya ingin menyoroti tentang hubungan suami istri. Apakah cintamu total kepada pasangan hidupmu? Seperti Allah mencintai total, seperti itulah hendaknya kita mencintai Allah juga total dan mencintai pasangan kita total. Beberapa waktu lalu saya khotbah di Minden, Bapak Ibu. Seringkali kita membangun sebuah perkawinan dalam rumah tangga Kristen. Kita mulai dengan begini: aku menikah denganmu karena aku mencintaimu, engkau baik kepadaku, engkau cocok dengan aku, engkau ada chemistry dengan aku. Gara-gara kamu aku begitu bersemangat, aku bergairah, ada kesamaan antara kita. Bapak Ibu, ini namanya cinta yang subjektif. Kita mencintai dia karena dia menguntungkan kita, membahagiakan kita, membuat kita tenang dan nyaman, membuat kita begitu bangga. Sebenarnya kita tidak mencintai dia. Aku mencintaimu karena engkau baik padaku, karena engkau cocok denganku, karena engkau chemistry dengan aku. Sebenarnya engkau mencintai dirimu sendiri. Engkau tidak pernah mencintai pasanganmu. Engkau cintai dirimu sendiri. Itu namanya subjective love. Cinta yang subjektif. Waktu masuk ke dalam perkawinan Kristiani, mungkin kita memulai dengan subjective love seperti ini. Sekarang waktu masuk ke dalam perkawinan, engkau harus berproses kepada objective love. Cintai pasanganmu total. Harus begitu. Mungkin kau memulai dengan subjective love sehingga perkawinanmu sampai hari ini. Tetapi harus berproses. Jika engkau tidak mengalami proses ini dari subjective love kepada objective love, mencintai dia total, bukan karena apa yang ada padanya, bukan karena kecantikannya atau ketampanannya atau bank account-nya, materi yang ada padanya, bukan karena itu, engkau mencintai dia sungguh-sungguh total. Itu sebabnya orang berkata begini: menikahlah dengan orang yang kau cintai. Tapi kalimat yang kedua, cintailah orang yang kau nikahi. Bapak Ibu, apakah kau mencintai pasanganmu total? Objektif love, bukan subjektif love. Jika engkau berangkat dalam membangun sebuah hubungan dimulai dengan subjektif love, engkau harus berproses kepada objektif love. Sebab cinta Kristiani itu total, luar dan dalam sama, yang kelihatan dan yang tak kelihatan sama. Ada satu film yang bagus sekali Bapak Ibu, beberapa kali ternyata diputar oleh Trans TV ya. Judul film itu Bapak Ibu, A Beautiful Mind. Cerita tentang John Nash itu sebenarnya ceritanya. John Nash adalah seorang yang brilian luar biasa. Dia beroleh anugerah Nobel tentang ekonomi. Seorang yang cerdas luar biasa, keluar dari Princeton University sampai kemudian dia menjadi profesor di sana. Tetapi ada problem oleh John Nash. Problemnya dia terkena skizofrenia. Sehingga dia harus diasingkan, dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dia harus berhenti sebagai seorang profesor di Princeton itu. Itu hal yang tidak mudah, Bapak Ibu. Orang yang brilian luar biasa terkena skizofrenia. Tetapi di balik itu ada seorang wanita yang tangguh luar biasa.
Tontonlah film itu yang penuh dengan pesan-pesan moral yang luar biasa. A Beautiful Mind. Istri yang begitu setia, yang mencintai Jones bukan karena dia gagah dan tampan di masa muda, bukan karena dia dianugerahi Nobel yang mungkin itu penanggalan tertinggi yang kita miliki hari ini, bukan karena otaknya yang cemerlang brilian, bukan karena kekayaan dan nama besar. Dia sungguh mencintai Jones apa adanya total. Ketika kemudian pujaan hatinya mengalami skizofrenia, dia menemani terus-menerus, mencintai dan menabur kasih terus-menerus dengan total. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hadir beberapa pria untuk mengganggu kehidupan wanita ini. Beberapa pria tampan dan sukses datang untuk menghampiri, tapi wanita ini tak pernah tergoyahkan. Cintanya total kepada Jones. Sampai oleh karena cinta yang terus-menerus, kasih yang ditabur tanpa henti itu Bapak Ibu, berubah. Jones kemudian menjadi sembuh sampai kemudian dia dikembalikan ke posisi semula sebagai profesor di Princeton University. Sebuah kisah nyata yang diangkat dalam film A Beautiful Mind. Cinta yang total. Cinta Kristiani itu adalah cinta yang total. Sekali lagi petang hari ini, apakah cintamu total kepada pasangan? Apakah cintamu masih subjektif love? Engkau harus berproses kepada objektif love, supaya engkau menikmati keindahan dalam berumah tangga. Jika engkau tidak mengalami proses dari subjektif love berpindah pada objektif love, engkau menikmati neraka sebelum waktunya. Itu sebabnya Plato berkata, menikahlah jika engkau bertemu dengan wanita baik, engkau berbahagia. Jika engkau menemukan wanita yang salah, engkau akan menjadi seorang filsuf yang setiap hari akan melamun. Engkau akan menjadi filsafat yang hebat, Yesus yang hebat. Itu perkataan sindiran dari Plato. Pelajaran yang kedua dari ayat tadi, saya tahu Bapak Ibu pegang semua. Video semua teman saya berharap Bapak Ibu sungguh-sungguh menyimak, bukan sakit hati kepada perkataan saya. Yang kedua, perhatikan dari ayat ini. Dia berkata di dalam ayat yang ke-6 Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia berkata demikian, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Bapak Ibu, kalau kita melihat Syair ini dari sudut pandang zamannya Salomo, orang zaman dulu itu aktivitasnya itu pilihan aktivitas sangat terbatas. Tidak seperti kita sekarang pilihan aktivitas begitu banyak dan beragam. Tapi di zaman Salomo pilihan aktivitas tidak sebanyak kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biasanya para pria akan pergi berperang. Kalau mereka berperang lalu menaklukkan musuh, lalu ada benda-benda milik musuh yang mereka taklukkan, itu kemudian kadang mereka ambil, mereka jadikan seperti mata kalung, mungkin kasih senjata lawan, diasah begitu rupa dijadikan mata kalung. Atau pria-pria ini pergi berburu, waktu bertemu dengan binatang buas, menaklukkan binatang buas sebagai bentuk kenang-kenangan pertama sekali menaklukkan binatang buas. Barangkali taring dari binatang itu akan dibentuk menjadi mata dari rantai atau mata dari kalungnya, atau mungkin tanduk binatang dan lain sebagainya. Pendek kata Bapak Ibu, orang-orang zaman dulu punya benda-benda khusus istimewa milik kepunyaan. Begitu juga para wanita. Di rumah mereka barangkali menganyam tertentu, membuat gelang dari benda-benda tertentu Bapak Ibu, sehingga ini menjadi benda-benda favoritnya. Atau barangkali itu turun dari mamanya, turun dari neneknya, turun benda-benda itu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di zaman dulu ketika pria dan wanita memiliki benda-benda kesayangan mereka, kenangan-kenangan tertentu terhadap benda itu, entah dari orang tua atau mereka buat sendiri. Ketika laki-laki dan perempuan saling jatuh cinta, mereka akan menukar benda-benda ini, saling bertukar. Nah Bapak Ibu, zaman kita sekarang kita sebut sebagai tukar cincin barangkali ya, seperti tunangan tukar cincin itu. Mereka akan saling bertukar benda. Begitu mereka bertukar benda, teman-temannya langsung tahu, kalungnya Jepang Gabean ada di lehernya Reti istri saya. Gelangnya Reti ada di tangannya John Panggabean. Komunitas langsung tahu, berarti John Panggabean sama Reti sedang membangun hubungan, sehingga komunitas tidak akan mengganggu. Itu seperti sebuah proklamasi kepada komunitas, kami telah menjalin hubungan. Apa maksudnya? Ketika dia berkata ayat itu Bapak Ibu, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, mau mengatakan cinta itu eksklusif. Benda itu hanya milik
seseorang. Cinta itu eksklusif, khusus, istimewa. Itulah cinta. Dia begitu eksklusif. Coba renungkan bagian ini bersama-sama. Bukankah cinta Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya eksklusif? Cintanya eksklusif. Kita semua sama-sama ditebus oleh kuasa darah Kristus. Ketika kemudian penebusan itu terjadi atas Bapak Ibu dan saya karena cintanya. Sekarang ketika dia mencintai Bapak Ibu dan saya, cara dia mencintai berbeda-beda. Sebab Bapak Ibu dan saya kita semua beragam. Kita berbeda temperamen, berbeda karakter, berbeda sistem nilai, berbeda kerohanian, berbeda tingkatan iman, berbeda pola asuh dalam rumah tangga kita. Cara orang tua mengindoktrinasi kita berbeda satu dengan yang lain. Nah, kita ini beragam. Karena itu cara Allah mencintai seseorang yang punya temperamental tinggi dengan temperamental yang lembut. Cara cinta Tuhan membentuk orang-orang ini berbeda. Cinta Tuhan itu eksklusif. Sekali lagi, kita sama-sama ditebus oleh kuasa darah Kristus. Namun dalam penerapan kehidupan ketika dia mencintai Bapak Ibu dan saya, cintanya itu eksklusif. Cintanya itu berbeda satu dengan yang lain. Itulah sebabnya perhatikan, ada dua orang anak manusia, pria dua-duanya sama-sama cinta Tuhan, sama-sama beriman, sama-sama sungguh-sungguh, sama-sama bekerja keras, sama-sama berjuang. Yang satu kaya-kaya, yang satu biasa. Jangan akhiri dengan berkata mungkin kurang iman dan dia atau kurang baik dari dia. Tunggu dulu. Karena cara Tuhan menggarap seseorang, cara orang Tuhan mencintai seseorang itu berbeda-beda setiap pribadi. Cintanya itu eksklusif. Barangkali Allah tahu kenapa orang ini dibuat sederhana, karena pundaknya tidak cukup kuat untuk menanggung beban kekayaan, dia akan hancur. Tetapi yang satu dianugerahkan kekayaan supaya dia terus kuat menabur, memberi, memperhatikan keluarga. Tuhan yang paling tahu. Pendek kata, setiap kita dicintai dengan cara-cara yang eksklusif, khusus, istimewa. Cara Tuhan membentukmu berbeda dengan cara Tuhan membentukmu. Bahkan cara Tuhan membentukmu dengan cara Tuhan membentuk istrimu, membentuk anak-anakmu berbeda. Itu sebabnya setiap orang punya pengalaman-pengalaman istimewa dengan Allah. Pengalaman yang tidak bisa digeneralisasi. Bahkan dalam satu peristiwa yang sama, di dalam satu keluarga ada 4 atau 5 keluarga mengalami peristiwa yang sama. Tanyalah kepada mereka, mereka semua akan punya sudut pandang yang berbeda tentang peristiwa yang sama itu. Kenapa? Karena cara Tuhan mencintai masing-masing kita berbeda. Eksklusif. Cinta Tuhan itu eksklusif. Pertanyaan, apakah cinta kepada Tuhan eksklusif? Tetapi secara khusus pertanyaan, apakah cintamu kepada pasanganmu eksklusif, khusus, istimewa? Saya mencintai kedua putri saya. Dua-dua sedang kuliah, satu di Jakarta, satu di Jogja. Jadi sekarang kami di rumah. Untung ada 3 keponakan yang kami bawa, kami berikan anak. Kalau tidak, betapa sepinya rumah ini. Problemnya sekarang kalau kami bertengkar suami istri, nggak ada yang damaikan. Kalau dulu ada 2 anak yang saling mendamaikan, yang si kakak datang kepada saya, si adik datang kepada mama. Sekarang mereka sudah kuliah dua-dua, jadi kami nggak boleh bertengkar. Karena begitu bertengkar, tak ada juz damai. Panggil kita besar dari Surabaya, Pak Koco, tak mungkin. Jadi kami nggak boleh bertengkar. Tapi yang saya bilang, saya mencintai kedua putri saya. Tapi cinta saya kepada putri saya berbeda dengan cinta saya kepada istri saya. Cinta saya kepada istri saya ada unsur nafsu birahi. Cinta saya kepada anak saya 0, 0 nafsu birahi. Tidak ada sama sekali. Hanya orang tua yang sibuk dan gila tidak normal yang mencintai anak perempuannya dengan ada nafsu birahi. Perhatikan bahwa saya mencintai ketiga putri di rumah saya, tapi cinta saya kepada istri beda, cinta saya kepada anak yang pertama dan kedua saja beda. Eksklusif. Karena saya tahu si kakak punya kelemahan tertentu, yang kelemahan itu menjadi kekuatan si adik. Si adik punya kelemahan tertentu, yang ternyata itu adalah kekuatan si kakak. Karena itu cara saya menyentuh mereka pasti berbeda, cara saya memperlakukan mereka pasti berbeda. Sama-sama saya cintai, tapi cinta itu begitu eksklusif. Bapak Ibu, kembali pertanyaan datang dari itu kepada yang berpasangan. Apakah kau mencintai istrimu eksklusif? Apakah kau mencintai suamimu secara eksklusif, khusus, istimewa? Nah, kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam perkawinan Kristen atau rumah tangga Kristen, saya mendengar kata-kata yang enggak enak. Saya tahu.
kata-kata ini bisa dipakai oleh Allah untuk menjaga perkawinan Kristen, menjaga dari kerusakan dan perceraian. Ada orang-orang yang tidak berani bercerai oleh karena tekanan adat. Adat melarang mereka untuk bercerai. Jadi tekanan adat itu membuat mereka tidak berani bercerai. Jadi mempertahankan perkawinan hanya karena takut akan adat. Ada kemudian mempertahankan perkawinan oleh karena apa? Tuntutan agama. Karena tuntutan agama yang menekan mereka sehingga kemudian mereka tidak berani bercerai. Mempertahankan perkawinan dalam rumah tangga Kristen hanya karena takut agama. Ada oleh karena warisan, demi warisan. Kemudian mempertahankan perkawinan dalam rumah tangga. Ada lagi yang lebih buruk dari ironi, demi anak-anak. Mempertahankan perkawinan Kristiani demi anak-anak. Bapak Ibu, saya tahu tekanan-tekanan semua itu Tuhan izinkan semua itu memang untuk menjaga kerusakan yang lebih parah dari rumah tangga Kristen. Saya tahu pola pikir seperti itu, tapi itu pola pikir yang tidak akutannya. Itu tidak benar. Perhatikan ini, jika engkau berkata, aku mempertahankan perkawinan dalam rumah tangga ini demi anak-anakku, dengarkan, engkau tidak pernah dipersatukan dalam pemberkatan nikah kudus di gereja dengan anakmu. Engkau diberkati dalam pemberkatan nikah kudus dengan pasanganmu, laki dengan perempuan, perempuan dengan laki. Engkau tidak pernah diberkati dalam pemberkatan nikah kudus dengan anak-anakmu. Jangan pertahankan perkawinanmu demi anak. Pertahankan perkawinanmu demi cintamu yang eksklusif itu. Dia datang dari Allah untukku. Apapun yang terjadi, kami telah diberkati dalam pemberkatan nikah kudus. Maka aku harus mempertahankan ini. Aku pertahankan rumah tangga ini, perkawinan ini, karena cintaku eksklusif kepada dia. Karena dia ingin tahu Tuhan di sisiku untuk menemaniku sampai maut memisahkan. Itu yang menjadi alasan harusnya. Jangan anak dikambing hitamkan, padahal anak kambing putih. Gak enak dengan khotbah tentang hari ini ya. Ada pikiran-pikiran yang kita perlu cabut. Semua yang kita ditangkap oleh kebenaran firman Allah. Pertahankanlah perkawinan. Karena engkau telah diberkati dalam pemberkatan nikah kudus dengan pasanganmu, bukan dengan orang tua. Sehingga kemudian ada anak-anak yang lebih membela orang tua daripada istri. Ini luar biasa. Ada anak-anak yang kemudian lebih takut kepada ibu daripada mencintai istrinya. Ini pola pikir yang gimana ya? Dunia ini benar-benar filsafat dunia telah merusak banyak orang, sehingga kemudian ada suami-suami begitu lembek kepada orang tua, menghancurkan hati istri. Mana bisa atau sebaliknya, ada istri yang begitu arogan luar biasa, lebih menghormati papanya daripada suami yang telah diberkati dengannya dalam pemberkatan nikah kudus. Cinta ini eksklusif, Bapak Ibu. Cintai orang tuamu sampai mau memisahkan. Cintai orang tuamu sampai kapanpun. Tapi ketika engkau dijodohkan, engkau telah disatukan oleh Allah dalam pemberkatan nikah kudus, siapapun itu, engkau telah diberkati. Cintamu harus eksklusif, berbeda dengan cinta kepada yang lain. Yang mengerti katakan amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita melihat kepada ayat ini, Bapak Ibu, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Mau ini memberitahu cinta Kristen itu eksklusif, khusus, dan istimewa. Ada dua lagi bersabar, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, coba perhatikan ayat ke-7. Dimulai dari ayat yang ke-6 ini. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Coba perhatikan baik-baik. Karena cinta kuat seperti maut. Di alam semesta ini hanya ada dua anak manusia yang beranugerah dari surga tidak mengalami kematian jasmani, Henok dan Elia. Bahkan Tuhan Yesus Kristus putra Allah yang sempurna itu mengalami kematian jasmani demi Bapak Ibu dan saya. Tapi dua orang ini tidak mengalami kematian jasmani. Dan mungkin ada banyak lagi orang akan mengalami hal ini, tidak akan mengalami kematian jasmani. Kapan itu? Waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Begitu dia datang di awan-awan permai, dengan seketika semua yang hidup pada masa itu, tubuh mereka akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Mereka tidak pernah mengalami kematian jasmani. Mereka langsung diubahkan dengan tubuh kemuliaan masuk kepada kekekalan. Tetapi sebelum Kristus datang,
secara general, secara umum semua orang mengalami kematian. Perhatikan, cinta kuat seperti maut. Semua orang pasti dihampiri maut, dibunuh oleh maut, karena maut itu begitu gigih mengejar anak-anak manusia. Begitulah cinta kuat seperti maut. Nyala api, nyalanya luar biasa. Lalu dia berkata, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Ayat yang ke-7. Bapak Ibu, kalau kita pahami syair ini dari cara pandang di zaman Salomo, orang di zaman itu mereka belum bisa menaklukkan laut. Bahkan sampai hari ini beberapa peneliti ilmuwan berkata, Bapak Ibu, kita cuma bisa memahami 5% saja dari lautan kita. Masih 95% lautan itu penuh dengan misteri. Di zaman Salomo lebih lagi, tidak ada satupun manusia bisa menaklukkan kedahsyatan laut, ombaknya yang mengerikan luar biasa. Mereka belum bisa membuat teknologi seperti kita, kapal-kapal tanker yang raksasa bisa menembus 12 meter ombak. Mereka belum bisa. Karena itu bagi mereka yang paling menakutkan, kuasa yang hampir-hampir tanpa batas adalah kuasa lautan. Itu sebabnya Ali berkata tentang Leviathan, makhluk Leviathan di tengah lautan, menyeramkan bagi mereka. Nah, kelihatannya Salomo mengambil ini dengan berkata, air yang banyak seperti lautan yang paling mengerikan, yang kuasanya hampir-hampir tanpa batas dan tak dapat ditaklukkan oleh manusia. Air seperti banyak tak dapat memadamkan cinta yang menggelora. Kalau begitu apa artinya? Yang ketiga, cinta itu kuat, punya daya tahan yang luar biasa. Itulah cinta. Dia punya kekuatan daya tahan yang luar biasa. Itu sebabnya bahkan air lautan, tapi bukan air lautan, dia berkata sungai-sungai dengan kekuatan kecepatan air yang deras tak mampu memadamkan nyala api itu. Karena kekuatan yang luar biasa. Cinta itu Bapak Ibu punya daya tahan yang luar biasa. Dia begitu kuat dan tak terkalahkan. Kami di Tani Batam punya program selama masa pandemi, coba mendekati jemaat dengan seri. Setiap hari kami dirikan 5 menit penuh harapan acaranya Bapak Ibu. Saya seri renungan, kita sebut 5 MPH. Kami sampai di pada kitab Hakim-Hakim. Setelah kami bahas banyak kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Yosua, kami sampai di kitab Hakim-Hakim. Menarik sekali. Dari 12 hakim, kalau kita bisa sebut Samuel juga hakim, berarti ada 13 hakim di Israel. Tapi saya sengaja soroti 12 hakim. Bapak Ibu, dalam kitab Hakim-Hakim, sang narator menceritakan hanya ada 2 hakim yang pantas disebut baik. Hakim yang pertama Otniel, satu-satunya hakim di mana orang Israel masih bersatu kompak. Setelah itu hancur perang saudara terus-menerus. Hakim yang kedua Deborah. Tapi kalau Bapak Ibu membaca narasi kitab Hakim-Hakim, dari awal-awal dia cerita tentang Yosua, lalu tentang Kaleb, lalu Otniel itu anak mantu Kaleb itu. Lalu kemudian merosot kehidupan rohani orang Israel semakin merosot, diwakili oleh para pemimpin-pemimpin. Merosot tambah parah seperti spiral yang tambah dalam, tambah hancur luar biasa. Coba perhatikan, ada hakim yang punya 30 anak laki-laki, 30 anak perempuan, 7 tahun memimpin, dan dia mengawinkan anak-anaknya ini. Berarti 70 atau 60 anaknya, 7 tahun dia memimpin, hanya mengawinkan anaknya kerjaan. Enggak memimpin Israel dengan benar, tidak ada kebangunan rohani yang dia buat. Ini kerohanian model apa? Sang narator mendaftarkan begitu luar biasa. Lebih parah lagi, Yefta yang bersumpah, Tuhan, apapun yang pertama keluar dari aku akan persembahkan kepadamu. Yang kedua anak perempuan satu-satunya, dia sembelih, kata beberapa penafsir. Perhatikan, pemimpin itu hidupnya persis orang Kanaan yang menyembah dewa Baal, yang menyembelih anak-anak mereka, dipersembahkan kepada dewa-dewa. Padahal Israel dilarang keras oleh Tuhan dalam kitab Imamat mempersembahkan manusia kepada Allah yang hidup. Jadi orang Israel persis sama dengan bangsa Kanaan. Puncaknya dari para hakim ini Simson, manusia brutal luar biasa. Cuma 20 tahun memimpin. Ayat kita mencatat cuma 2 kali berdoa. Hidupnya penuh dengan pelacuran, hidupnya berzina terus-menerus sampai kemudian berujung bunuh diri. Simson, dia bunuh diri dengan hancurkan gedung di mana dia ada bersama dengan 3.000 raja-raja dari orang penduduk Palestina. Rusak parah. Tapi ini saya mau cerita, drama itu begitu mengerikan. Kita nanti tentang tidak adanya pemimpin. Sampai nanti muncul kitab Ruh.
Cikal bakal munculnya seorang pemimpin itu adalah nenek moyang Raja Daud. Lalu kemudian muncul 1 Samuel, 2 Samuel, muncul lagi. Jadi kita pasti lakukan dari sebuah persiapan untuk munculnya seorang pemimpin, karena di masa akhir pemimpin tidak ada resiko. Yang saya mau beritahu, di tengah semua ketragisan spiritual yang modern ini, Tuhan tidak berhenti mencintai Israel. Tuhan terus mencintai para pemimpin yang bobrok ini, pemimpin yang merusak parah, serius, total, depresi. Kerusakan mereka total. Tapi cinta Tuhan begitu kuat, mengatasi semua kelemahan dan kekurangan para pemimpin ini, mengatasi semua dosa-dosa yang mereka perbuat. Mereka terus dipenuhi oleh Roh Allah. Setiap kali Roh Allah hinggap kepada mereka, mereka menjadi perkasa luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang super. Tuhan tak pernah menyerah dengan orang-orang yang rapuh ini. Tuhan tak pernah mengenal kata lelah untuk terus mencintai. Sekali dia pilih seseorang, dia terus perjuangkan orang ini sampai mengalami kemenangan. Begitulah Bapak Ibu dan saya, dia mencintai dengan cinta yang begitu kuat, daya tahan yang luar biasa. Bukankah semua kita hidup di dalam hadirat Allah? Kita semua hidup dalam coran Dio, Bapak Ibu. Dio itu apa ya? Coran Dio. Kita semua hidup di hadirat Allah. Allah tahu semua aktivitas yang kita lakukan. Allah tahu semua. Tak ada yang tersembunyi, Bapak Ibu kita sebut. Adalah sia-sia menyembunyikan sesuatu dari Allah yang Maha tahu. Jadi Allah tahu. Tapi perhatikanlah hidup kita. Beberapa dari kita berkali-kali dalam dosa, menipu, berbohong, munafik, selingkuh, zina. Dan di hadirat Allah, Allah tahu. Biar bagaimanapun kau telah ditebus oleh kuasa darah Kristus, rohnya telah dia taruh dalam dirimu. Yang dia ingini dengan cemburu roh itu. Tapi pernahkah dia meninggalkan engkau? Kau pernah. Dia terus pimpin engkau. Dia beri kau kehidupan. Dia beri kau kesempatan pertobatan. Dia berkati keluargamu. Dia anugerahkan kesehatan. Coba perhatikan, masakan kita mau bermain-main dengan dosa? Dengan cinta yang kuat begitu rupa, yang punya daya tahan, mengatasi semua dosa-dosa kita, dia tetap datang untuk menebus Bapak Ibu dan saya. Maukah kita mempermainkan cinta yang begitu kuat dengan punya daya tahan yang luar biasa ini? Halo, jemaat gereja kita di Batam, selamat datang di gereja kita. Apakah kau punya cinta yang begitu kuat kepada Allah? Tuhan, aku punya banyak kelemahan dan kekurangan, kau biar engkau putuskan sekali engkau, pokoknya engkau saja. Aku mau cinta kau Tuhan, pegang tanganku, ku pegang tanganmu. Punyakah cinta yang punya daya tahan, yang tak terpadamkan oleh air yang banyak, oleh arus sungai yang deras? Punyakah kita cinta yang punya daya tahan begitu? Tetapi sebaliknya, punyakah kau cinta yang begitu kuat kepada pasangan? Apakah engkau bangun pagi memutuskan dalam doa Tuhan hari ini, aku tetap akan mencintai suamiku, walau dia menjengkelkan, walau dia orang yang benar-benar menyebalkan, tapi biar bagaimanapun aku akan terus mau jatuh cinta sekali lagi kepada orang ini. Engkau terus-menerus jatuh cinta kepada orang yang sama. Setelah 50 tahun perkawinan, engkau tetap jatuh cinta kepada orang yang sama. Itu yang namanya daya tahan luar biasa dan cinta. Hai suami, apa doamu di pagi hari ketika kau datang kepada Allah? Apakah kau memutuskan Tuhan hari ini? Aku tahu istriku masih tetap cerewet, dia butuh 20.000 kata per hari, telingaku harus tetap 2 untuk mendengarkannya. Tapi apapun Tuhan, aku akan memutuskan jatuh cinta kepada orang yang sama. Dalam waktu yang terus-menerus berbeda, aku akan jatuh cinta kepada orang yang sama. Tuhan, tolong aku jatuh cinta kepada orang yang sama, orang yang sama, orang yang sama, sampai mau memisahkan. Bapak Ibu, cinta Kristiani meneladani cinta Allah kepada umat, cinta yang begitu kuat, punya daya tahan yang luar biasa. Begitulah hubungan suami istri seharusnya. Jika kau bisa mencintai anakmu habis-habisan dan punya daya tahan yang luar biasa, kenapa kau tidak punya cinta kepada pasanganmu seperti itu? Aneh, ada orang tua yang bisa mencintai anaknya dengan daya tahan yang luar biasa, dilukai, disakiti, dihianati oleh anaknya, tetap biar bagaimanapun dia adalah anak dan terus bertahan mencintai anaknya, tapi tak mampu melakukan itu untuk pasangannya. Aneh kan? Halo Bapak Ibu, punyakah cinta yang punya daya tahan begitu kuat untuk pasangan? Karena cinta Kristiani, cinta yang kuat.
punya daya tahan yang luar biasa. Ayo kita bersama-sama berdoa setiap bangun pagi. Hari ini Tuhan, ya kekuatan itu jatuh cinta kepada orang yang lemah sakit, orang yang rapuh, orang yang terlalu banyak meninggalkan dan mengecewakan hati. Aku akan terjatuh cinta kepada dia sampai diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Seorang penyair yang luar biasa, Salomo, menuliskan apa yang dicinta tak dapat dipadamkan oleh apapun seperti nama Tuhan. Poin yang terakhir Bapak Ibu, poin yang terakhir perhatikan ayat itu dalam kita semua. Dia berkata dalam ayat 7b, saya bacakan itu Bapak Ibu. Kidung 8 ayat 7. Saya membaca ayat 7 saja. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkan. Perhatikan, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sang penyair mau mengatakan cinta itu tidak materialistis. Cinta tidak bisa disuap dengan hal-hal yang bersifat materi. Saya ingin masuk lebih jauh lagi Bapak Ibu. Dengarkan lagi baik-baik. Jika engkau mencintai karena alasan-alasan materi, materi itu bersifat bendawi, bersifat fisik. Mungkin engkau mencintai karena dia cantik atau dia tampan. Engkau mencintai karena dia kaya, karena terkenal. Engkau mencintai karena dia begitu menarik, punya warisan yang hebat, jabatan yang tinggi. Itu semua adalah cinta yang bersifat materialistis. Nah, cinta Kristiani tidak materialistis. Ayat itu berkata, engkau akan dihina sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun yang pasti akan dihina. Bapak Ibu, cinta tidak materialistis. Tuhan mencintai Bapak Ibu dan saya bukan karena materi yang ada pada kita, bukan karena tubuh kita begitu baik dan luar biasa. Ini akan kembali ke tanah karena terbuat dari tubuh tanah, Bapak Ibu. Jika engkau mencintai pasanganmu karena alasan-alasan tertarik kepada hal-hal yang bersifat materi, bendawi, engkau pasti akan dihina. Jika engkau mencintai Tuhan karena berharap hal-hal materi, diberkati lebih kaya, disembuhkan dari sakit, dibuat terkenal, menjadi orang hebat, jika itu alasanmu mencintai Allah, engkau akan dihina. Cintailah Allah karena cinta, bukan karena alasan-alasan bersifat materialistis. Tidak ada yang salah dengan berdoa kepada Allah mau kesembuhan. Saya berdoa untuk itu, semua kita berdoa mau mujizat. Silakan, tapi jangan mencintai Allah karena alasan-alasan materi. Sebab cinta itu kekal, materi itu temporal. Kita diberitahu hanya tinggal 3, iman, harap, dan kasih. Iman kita kelak akan selesai ketika kemudian Kristus datang. Pengharapan kita sempurna sudah. Tinggallah kasih, tinggallah cinta. Hanya cinta yang kekal. Perhatikan Bapak Ibu, semua materi, bahkan tubuh fisik ini yang begitu gagah hari ini barangkali, begitu kau banggakan, sampai kau berulang kali operasi plastik demi menjaga dia tidak peot. Apapun itu akan kembali menjadi debu. Jika alasan-alasan itu membuat kemudian kau mencintai Allah, berharap dia membuat kau awet muda terus, cantik terus, tampan terus, engkau pasti akan dihina. Karena bagian organ tubuh, bagian dalam tubuh kau tidak bisa melawan, dia semakin melemah, sampai lama-lama kau tidak bisa bernafas, sulit bernafas, pandanganmu mulai kabur, kau mulai terlupa, otakmu mulai kecil, semua terjadi, mulai mengecil. Dan saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, cinta Kristiani tidak materialistis. Cinta Kristiani itu, dia itu cinta itu kekal, tidak dapat dibandingkan dengan materi yang bersifat temporal. Bapak Ibu nonton film Crazy Rich Asians? Ada yang nonton film Crazy Rich Asians? Atau cuma saya yang nonton film Crazy Rich Asians? Waktu pertama sekali muncul Bapak Ibu, kita tahu ya di Asia salah satu yang paling cepat film itu muncul, di Indonesia salah satunya selain di China. Itu sebabnya orang Singapura suka datang ke Batam karena Singapura belum muncul film Indonesia duluan. Australia itu terlambat, masih kita lebih duluan Bapak Ibu sejak kali Hollywood melepaskan sebuah film. Saya nonton film Crazy Rich Asians. Saya pernah bahkan di Inden. Waktu nonton itu saya dengan istri berdua, lalu saya bersorak, saya teriak. Orang-orang lihat saya. Saya bingung kenapa cuma saya berteriak. Kesimpulan saya itu cuma saya yang mengerti film itu. Wah, sangat biasa. Film itu dibuka dengan konglomerat Singapura yang membuat persekutuan doa marah istri. Lalu dibaca ayat Kolose. Pikirkanlah perkara
perkara yang tidak pas. Sampai habis film itu, tak seorang pun dari konglomerat itu yang pernah berpikir perkara-perkara di atas. Jadi sang sutradara waktu menampilkan adegan itu luar biasa. Di tengah-tengahnya cerita tentang budaya Singapura, orang China Singapura, kemudian pergi ke Amerika, besar di Amerika, menjadi gadis Amerika. Lalu konglomerat Singapura punya anak laki-laki berangkat ke Amerika, jatuh cinta kepada perempuan Singapura yang telah dibesarkan di Amerika. Mereka pulang ke Singapura mau dilamar. Wah, adegan luar biasa dalam film itu. Bapak Ibu, silakan, saya tidak endorse Bapak Ibu, jadi kalau nonton biar saja ya. Singkatnya kemudian mereka menikah. Dalam perkawinan itu kenapa saya bersorak tiba-tiba? Ketika kemudian pengantin itu masuk ke gereja Metodis di Singapura, syutingnya juga di gereja Metodis, mereka masuk begitu. Di kanan kiri ini mimbar, lalu kemudian jalan sana di kanan kiri ada padi, lalu di tengah-tengahnya ada sungai kecil dibuat sengaja Bapak Ibu yang tingginya semata kaki begitu. Mereka melewati sungai itu, air. Saya langsung berteriak, kenapa? Saya ingat kita hidup lagu ini. Langsung ingat tentang Salomo. Menurut sejarah, para sejarawan cerita, Salomo punya 1000 istri, tapi cuma satu yang membuat dia patah hati. Sulami. Perempuan itu membuat dia patah hati. Sulam begitu cantik, ciri-cirinya agak keriting, kulitnya agak hitam, kemungkinan keturunan Ethiopia. Jadi bagi Salomo, wanita cantik bukan rambut lurus, kulit putih. Bagi dia bukan. Bagi dia, perempuan cantik itu adalah rambutnya keriting, kulitnya agak gelap, hidungnya nggak terlalu mancung, kemungkinan besar orang-orang dari Afrika sana. Kenapa bisa dari gitu ya? Menarik sekali Bapak Ibu dalam film itu. Boleh saya lanjutkan? Boleh ya. Masa saya kamu amin di sini kan Bapak Ibu penasaran mana sih Pak? Nah, Salomo begitu sayang sama Sulam. Sayang, cintanya berbentuk sebelah tangan. Sulam tak mencintai dia, walau dia pria tampan dengan semua kekayaan kemasyhuran yang luar biasa. Sulam tak jatuh cinta. Suatu kali kata para sejarawan sempat difilmkan dalam siaran histori di TV. Kemudian Salomo mengundang Sulam datang ke sana. Dia ingin tahu ini benar-benar manusia atau hantu. Karena terlalu cantik, maka dia buat dari tahtanya dia bangun sungai yang kecil semata kaki begitu, supaya kalau memang dia manusia waktu dia jejakkan kaki ke atas air, maka air itu kan bergelombang, mengakibatkan gelombang halus begitu, berarti dia benar-benar manusia. Tapi kalau dia berjalan di atas air, nggak ada gelombang air, berarti ini hantu, jalannya ngawang. Dia buat sengaja begitu. Dia undang Sulam, lalu dari depan Sulam mulai jalan. Ketika dia menjejakkan kakinya ke sungai buatannya Salomo itu, dan betul air itu bergoyang. Salomo kagum. Ini benar-benar manusia, bukan aku. Dia cinta sekali, dia sayang sekali. Sebelum dia sudah jatuh cinta, hari itu lebih dia cinta lagi. Dia raih bagaimana Sulam supaya mau bersama dengan dia. Sulam tidak mau. Dia buat rekayasa satu istana, mereka buat rekayasa bagaimana caranya supaya dia bisa mempertahankan Sulam ada di istana, tapi tidak satu malam. Karena Sulam tidak mau jatuh cinta kepada Salomo. Sampai kemudian Sulam berkata pada Sulam, dia bersedia tinggal menghormati, barangkali atau takut karena raja perkataannya adalah dekret, perkataan adalah undang-undang. Dia akhirnya tinggal menginap. Waktu dia menginap di kamar di sana, Salomo bersama dengan pasukan atau pegawainya membuat bagaimana supaya kemudian kamar itu menjadi panas. Ketika kamar panas, Sulam kepanasan di kamar itu. Sebelumnya ada perjanjian, engkau boleh tidur di kamar yang terbaik, tapi engkau tak boleh menyentuh satu pun benda yang ada di kamar ini, kecuali tempat tidur ini. Karena kemudian suasana panas, Sulam mulai haus. Ketika dia haus, dia ambil cangkir, dia tuangkan air, dia minum. Dia dipergoki dan menyentuh benda yang tak boleh disentuh. Akhirnya Sulam wajib tidur bersama dengan Salomo sebagai tebusan. Lalu kemudian Salomo tidur dengan Sulam, dan dia yakin Sulam akan mencintai dia. Ketika dia bangun tidur, dia perhatikan di sebelahnya, Sulam itu sudah tidak ada. Sulam itu sudah pulang. Sulam akan ingin berkata begini, engkau bisa ambil tubuhku, akan pernah bisa memiliki hatiku. Seorang wanita yang luar biasa karena dia mencintai gembala. Ada seorang gembala yang telah membuat Sulam begitu jatuh cinta, sehingga dia berkata dalam bahasanya kepada Salomo, engkau bisa mengambil tubuhku, tak pernah bisa memiliki hatiku.
Tuhan itu mencintai Bapak Ibu saya dengan daya tahan yang luar biasa dan tidak pernah materialis. Bukan apa yang ada padamu yang Dia cintai, tapi sungguh-sungguh Engkau yang Dia cintai. Pertanyaannya, apakah Engkau mencintai yang sama kepada Allah yang ada? Mungkin ukurannya tidak akan pernah bisa sama karena Allah Maha Kuasa, kita perlu keterbatasan. Tetapi apakah cintamu itu tidak materialistis? Apakah kau mencintai pasanganmu bukan karena hal-hal materi seperti kecantikan, ketampanan? Kita harus koreksi diri dong. Syair ini memberitahu Bapak Ibu, cinta Kristiani itu total. Yang kelihatan dan yang tak kelihatan sama, yang dalam dan yang di luar sama. Yang kedua, cinta Kristiani eksklusif, khusus, istimewa. Lalu kemudian yang ketiga, cinta Kristiani itu kuat, punya daya tahan luar biasa. Yang terakhir, cinta Kristiani tidak pernah materialistis. Repotnya kita sedang hidup di dunia yang penuh dengan gaya hidup hedonis, gaya hidup yang menekankan kenikmatan, sehingga kemudian materi itu menjadi dewa tersendiri bagi kita. Beberapa orang lebih takut miskin daripada takut Allah. Itu sebabnya mereka jual narkoba, mereka korupsi, mereka mencuri, mereka berbohong, mereka menipu. Kenapa? Karena mereka lebih takut miskin daripada takut Allah. Materi telah menjadi dewa bagi mereka. Di dunia yang begitu hedon seperti ini Bapak Ibu, cinta Kristiani mendapatkan tantangan yang tidak mudah. Bapak Ibu dan saya membutuhkan Allah